Selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan mengupdate kawasan industri terpadu Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia, di mana kami pernah menginformasikan kawasan industri Batang terpadu ini pada awal April 2021 silam. Kami saat ini melintas dari KM 350 sudah di kawasan industri Batang, dan kami nanti akan mengakhiri perjalanan ini di pintu keluar tol Batang. Kebetulan pada Kamis kemarin tanggal 17 Februari 2022, Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kawasan industri terpadu atau KIT Batang di Jawa Tengah akan menjadi prototipe atau model pembangunan kawasan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Bahlil, KIT Batang merupakan salah satu kawasan industri yang sangat diminati oleh para investor lokal maupun asing. Saat melintas di tol Trans Jawa dari ruas Kali Kangkung Batang ini, situasinya cukup lancar, agak mendung tipis, dan inilah kawasan industri terpadu Batang di kanan kiri yang semula merupakan kawasan hutan milik PTBN 9 di Jawa Tengah. Dan inilah kawasan industri Batang yang sangat ini terus dikebut. Dan menurut Menteri Investasi bahwa KIT Batang ini dijadikan model pembangunan ekonomi di wilayah lain di Indonesia, karena saat ini KIT Batang sangat pesat dan banyak diminati investor. Dan inilah sebelah kiri kami melintas ini kawasan industri Batang yang untuk tahap pertama ini dibangun seluas 4.300 hektar terbagi menjadi 3 klaster. Menurut Bahlil adalah kawasan industri seluas 3.000 hektar, kemudian distrik inovasi 800 hektar, dan distrik rekreasi seluas 400 hektar. Kami terus mengarah ke barat dan akan mengupdate informasi terbaru mengenai kawasan industri terpadu di Kota Batang ini. Menteri Investasi mengaku masih banyak kawasan ekonomi di Indonesia yang belum didukung prasarana akses jalan yang memadai. Ia menunjuk seperti kawasan ekonomi khusus atau KEK di Palu, akses jalan menuju lokasi masih kurang memadai. Bahlil juga berharap agar Kementerian PUPR ke depan dapat menyusun program pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan menuju kawasan-kawasan ekonomi, karena menurutnya hal ini penting untuk meningkatkan investasi yang masuk ke dalam negeri atau ke Indonesia. Kami terus mengarah ke barat, dan perjalanan tadi kami mulai dari KM 356 dan sepanjang jalan ini hingga pintu keluar tol Batang, baik di kanan atau kiri, baik daerah timur ataupun barat, semua memang nantinya akan menjadi kawasan industri terpadu Batang. Proyek kawasan industri terpadu ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Masih menurut Bahlil bahwa dengan adanya jalan dan konektivitas menuju kawasan perekonomian terpadu,
akan memudahkan para investor untuk masuk dan kemudian bagi mereka sangat efisien karena lebih murah biaya produksinya, sehingga di Indonesia sangat kompetitif dengan atau dibandingkan dengan negara lain. Kami terus mengarah ke barat dan kawasan hutan di kanan kiri jalan tol Trans Jawa di kawasan Batang ini memang dimanfaatkan untuk kawasan industri terpadu yang nantinya akan menjadi kelas dunia. Mengutip kanal berita Pemkab Batang, pada tahun 2021 BKPM mencatat realisasi investasi proyek di sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran memang mengalami penurunan, tetapi realisasi investasi Batang di tahun ini masih cukup bagus dibandingkan kota-kota besar di Jawa Tengah karena menjadi nomor 2 setelah kota Semarang. Dan saat ini kami hampir tiba di rest area 360B. Masih menurut catatan BKPM, capaian investasi di Kota Batang dibandingkan dengan tahun 2020 memang menembus angka 9,08 triliun atau turun hingga 25%. Dan penurunan investasi ini memang dipicu atau terdampak pandemi COVID-19 dan terjadi di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Kami sudah sering melintas di kawasan ini, mungkin sudah puluhan kali. Di tol Trans Jawa baik dari arah barat maupun timur, memang secara umum sejak COVID pandemi 19 ini arus kendaraan pada siang hari relatif sepi. Biasanya kendaraan berat atau bus memang mulai sore atau hingga malam hari baru mulai padat atau ramai di jalan tol Trans Jawa ini. Meski investasi tahun 2021 di Kabupaten Batang menurun, namun karena sedang mengembangkan kawasan industri terpadu Batang, memang juga investasi mulai meningkat, dan saat ini kami sudah tiba di rest area KM 360B dari arah timur menuju barat. Kenapa investasi di kawasan industri terpadu Batang ini cukup menarik bagi para investor? Karena memang dipicu atau didukung dengan perizinan yang bermudah, transparan, dan akuntabel. Dan kawasan industri terpadu Kota Batang ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan menetapkannya sebagai proyek strategis nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mendongkrak pencapaian investasi di Batang baik saat ini maupun ke depan. Dan saat pengerjaan proyek saat ini di kawasan industri terpadu Kota Batang dapat atau mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 6.000 orang lebih.
Dan tahun ini diharapkan investasi Kabupaten Batang akan melesat sehingga jumlah perusahaan baru akan investasi di Batang akan lebih banyak lagi. Sudah tercatat sekitar 4.500-an proyek baru dengan nilai investasi lebih dari 6 triliun dan beberapa di antaranya merupakan perusahaan asing yang cukup besar seperti pabrik pipa dari Belanda. Kami terus mengarah ke barat dan akan mengakhiri perjalanan ini di pintu keluar tol Batang yang tidak lama lagi akan kami akhiri atau sudah akan tiba di pintu keluar tol Batang. Baru kami tambahkan bahwa perusahaan asal Belanda Bapin BV investasinya di kawasan industri terpadu Batang ini cukup besar, mencapai hampir 2 triliun rupiah. Ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa perusahaan pipa Belanda ini tertarik berinvestasi di kawasan industri terpadu Batang. Salah satunya adalah harga tanah yang sangat kompetitif, kemudian fasilitas dan infrastruktur yang sangat memadai dengan lahan seluas 20 hektar. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi akan mengakhiri perjalanan ini di pintu keluar tol Batang. Dan perusahaan Belanda, maksud kami pabrik pipa baru milik Belanda di kota Batang ini nantinya akan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 500 orang. Sejak dibangun tol Trans Jawa ini memang luar biasa. Investasi sekitar jalan tol cukup berkembang, harga tanah juga naik dan juga muncul perumahan maupun juga gedung perkantoran biasanya yang berada di kota-kota besar di sepanjang jalan tol Trans Jawa ini. Dan itulah dampak positif pembangunan jalan tol Trans Jawa yang dikerjakan pemerintahan Jokowi sejak era pertama maupun kedua saat ini sudah bisa digunakan dan masyarakat memang merasakan dampaknya langsung menggunakan jalan tol ini. Disebut saja dari Jakarta Solo yang dulunya sebelum ada tol ini butuh waktu 15 hingga 20 jam, saat ini cukup ditempuh dalam 6 atau 7 jam dari Jakarta hingga di Solo. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan sekilas mengenai kawasan industri terpadu Batang mengutip keterangan Menteri Investasi Bahlil di Jakarta Kamis kemarin. Terima kasih. Salam dari kami. Selamat sore. Sampai jumpa.